Saya buka masker supaya ya. Ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih, sebetulnya saya nggak perlu berkhotbah lagi karena Yesus sudah menjelaskan perumpamaan yang dia sampaikan sebetulnya. Namun 1-2 hal ingin saya mau tambahkan berkenaan dengan bacaan firman Tuhan yang kita dengarkan bersama pada hari ini. Ada 2 poin, 2 langkah yang coba saya tawarkan kepada saudara-saudari, anak-anak muda, adik-adik, dan juga kita semua. Ada 2 poin, mudah-mudahan bisa menjadi bekal hidup rohani, inspirasi hidup 1 minggu ke depan ini, mudah-mudahan. Poin yang pertama, penginjil Matius menulis pengajaran melalui perumpamaan kerajaan Allah. Jadi jadi Yesus itu bicara tentang kerajaan Allah. Allah seperti apa? Itu maksudnya. Kata Yesus adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, di tanah berbatu-batu, di tengah semak duri, dan di tanah yang baik. Benih itu sebagian gagal tumbuh. Karena apa? Karena di pinggir jalan, dia tidak tumbuh. Di tanah berbatu, tumbuh sebentar, lalu mati. Di semak duri juga sama, tumbuh, tapi terhimpit oleh tetumbuhan yang lain. Lalu orang bertanya-tanya, bukan? Sia-sialah si penabur itu. Udah capek-capek menabur, tapi tidak tumbuh, gagal. Dan sia-sialah benih yang mahal itu, karena gagal tumbuh. Seakan-akan pewartaan kerajaan Allah yang disampaikan oleh Tuhan Yesus dan para pengikutnya ke-12 rasul itu seakan-akan sia-sia dong. Sia-sia. Gagal tumbuh, gagal panen. Namun Yesus menandaskan, ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih, juga kepada para pengikutnya, tetaplah untuk mewartakan kerajaan Allah. Tetaplah menaburkan benih-benih. Dan Yesus menghimbau, biarlah seluruh karyaku nampaknya memang gagal di mata manusia. Nampaknya sia-sia. Namun dia tetap tumbuh. Karena apa? Karena Allah lah yang bekerja. Allah lah yang menabur benih itu. Seperti dalam bacaan pertama, hujan dan salju tidak akan balik lagi ke atas. Akan menyuburkan. Itulah sebabnya Yesus berkata dalam perumpamaan, masalahnya di mana? Kok ada benih yang gagal tumbuh? Ada benih yang mati. Maka Yesus juga memberikan perumpamaan, sekalipun melihat mereka tidak melihat. Sekalipun mendengar mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Karya Allah tak pernah sia-sia. Itu yang saya yakini. Karya Allah, bekerja untuk Allah, tidak pernah ada yang sia-sia. Meskipun nampaknya di sana mungkin ada konflik, meskipun secara manusiawi kok buahnya tidak kelihatan sama sekali. Dan benar, bekerja untuk Allah, karena Allah yang menaburkan benih itu menghasilkan buah juga. Ada yang 30, ada yang 60, dan ada yang 100. Ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih,
Saya merasa gembira bila mana ada orang tua yang tetap gembira, tetap tersenyum jika putra-putrinya tidak pandai berhitung, tidak pandai matematika. Romo, prestasi nilai anak-anak saya sangat biasa, Romo. Mereka tidak menonjol di kelas. Nilai matematikanya saya tahu, semuanya karena belas kasihan gurunya. Doa saya untuk anak-anak saya, agar dia hidup berguna bagi masyarakat dan takut akan Allah. Itulah benih yang saya tanamkan di dalam doa-doa saya untuk putra-putri saya. Meskipun dia tidak pandai matematika, tidak pandai berhitung. Itu siapa ya? Jangan-jangan saya. Berguna bagi banyak orang dan takwa kepada Tuhan. Itulah benih, itulah doa yang jatuh ke tanah yang baik, bukan ke tanah-tanah yang lainnya seperti dikisahkan. Itulah doa yang terus-menerus dilantunkan, dilambungkan oleh orang tua, oleh ayah dan ibu. Doa orang percaya bahwa Tuhan bekerja dan berkarya meskipun pertumbuhan itu hasilnya tidak nampak dalam sekejap. Bisa jadi tumbuh nampak 10 tahun kemudian, 20 tahun kemudian, 30 tahun kemudian. Itulah maksud dari perumpamaan kerajaan Allah berkenaan dengan benih yang jatuh di pinggir jalan, yang jatuh di bebatuan, yang jatuh di semak duri, dan jatuh di tanah yang baik. Poin yang pertama. Poin yang kedua, seperti biasa saya mau cerita, mudah-mudahan ada yang kenal, rasa-rasanya juga nggak kenal, dengan Eva Maria Faber. Nggak ada yang kenal kan? Dia seorang teolog, tinggal di Swiss. Beratus kali, bahkan beribu-ribu kali, dia melihat orang menyeduh dan meminum kopi. Sederhana ceritanya, orang minum kopi. Di sini orang Komsos banyak orang yang suka minum kopi, juga di pastoran. Nah, Eva suatu pagi dari balkon hotel tempat ia menginap, dia memandang, dia lihat kebun yang indah, lingkungan yang sejuk. Tanpa sengaja matanya memandang, terbentur pada sebuah peristiwa sederhana di sebuah rumah. Rumah itu ada di seberang hotel tempat ia menginap. Di bawah jendelanya terlihat seorang laki-laki sedang mempersiapkan kopinya dengan sabar dan gembira. Lelaki itu membungkukkan kepala, lalu menyeduh kopi. Diaduknya secara perlahan, diminumnya dengan penuh nikmat. Dan dia, laki-laki itu, sangat menikmati kopi yang dibuatnya. Seluruh perasaan laki-laki itu seperti ditumpahkan pada kopi yang dibuatnya itu. Dan rasanya begitu damai dan gembira. Pagi itu, Eva Maria Faber seperti merasakan laki-laki itu sedang menatap hari di depannya. Hari yang belum dialami, tetapi disongsong dengan gembira. Kaki lelaki itu belum keluar dari rumahnya, tetapi sesungguhnya
hari itu sudah dimulai dengan segelas kopi. Dengan segelas kopi. Lelaki itu begitu damai dan bahagia, seperti sudah merangkum seluruh hari, meskipun tugas, kerja beserta tuntutan-tuntutan kerjanya belumlah dimulai. Namun dia memulai dengan segelas kopi penuh kegembiraan dan nikmat. Pagi itu, Eva Maria Faber belajar dari keseharian hidup bahwa benih-benih yang hidup itu sebetulnya tercecer dimanapun. Bisa datang dari orang yang menyeduh kopi dengan gembira. Bisa datang dari orang-orang yang membuka warung dengan santai dan tidak tergesa. Benih-benih itu juga ada pada manusia-manusia gerobak yang harus berjalan kaki, menempuh untuk mengambil barang-barang yang tersisa, yang dibuang oleh orang. Benih itu ada pada tukang-tukang ojek yang kelelahan dan harus beristirahat di pinggir-pinggir jalan. Benih itu ada pada seorang ibu yang saya lihat di sebuah mal. Dengan penuh kesabaran menyuapi anaknya yang tidak mau makan. Dia tidak marah, tidak marah. Senantiasa membujuk anaknya, "Nak, makan, makan nak. Biar kamu sehat nak, makan." Saya belajar kesabaran dari Allah. Tentang Allah dari seorang ibu yang sabar menyuapi anaknya yang tidak mau makan itu. Artinya ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih, tanah yang baik, yang adalah kita semua, hati kita, adalah orang-orang yang melihat karya-karya Tuhan di balik kesederhanaan dan keseharian hidup yang kita jalani ini. Silakan merenungkan.